pertama itu kalian akan diminta untuk menentukan sebuah judul dari sebuah bacaan atau dari sebuah teks. Kebetulan ini cuma satu paragraf, jadi lebih singkat ketika kalian menentukan sebuah judulnya. Di sini ada dua tampilan, jadi kayak gini, ketika kalian membaca teksnya, kebetulan kan untuk soal nomor 1 ini lengkap ya, bisa kalian lihat secara jelas gitu di sebelah kiri saya. Nah, di sebelah kanannya nanti kalian bisa gunakan untuk menjawab soal nomor 2, 3, 4, 5, dan 6. Kayak gitu. Biar lebih enak, kalian juga boleh untuk buka filenya dari device kalian masing-masing. Tapi jangan lupa untuk mengisi pollingnya. Wah, ternyata udah ada 9 orang nih yang bergabung. Halo, selamat bergabung untuk teman-teman yang baru join. Baiklah, akan kita segera mulai saja ya teman-teman, biar efektif waktunya. Saya akan memberikan waktu selama 2 menit untuk penentuan judulnya, karena cukup pendek. Seperti biasa, sebentar, pollingnya akan saya kirim. Silakan dicoba teman-teman, 2 menitnya saya mulai dari sekarang. Oke, ternyata sudah ada 6 orang yang mencoba menjawab. Waktunya baru 1 menit 20 detik, masih ada sekitar 30 detik lebih lagi. Saya barusan cek di HP, ternyata kalau di HP itu ketika polling dikirim, ternyata layarnya itu full polling ya. Nah, nanti kalian bisa klik aja ya untuk pollingnya, biar tampilannya seperti biasa lagi share screen-nya. Nanti di sana ada tombol polling tertentu. 15 detik terakhir, teman-teman. Silakan bagi yang belum. Ada berapa orang lagi nih? Berarti oke, ada 3 orang lagi yang belum mengirimkan atau mengisi pollingnya. Boleh coba diisi dulu ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih bagi kalian yang sudah mengerjakan untuk soal nomor 1. Nah, saya share dulu ya. Di sini ternyata ada 78%, berarti ada 7 orang yang menjawab C. Oke, terus ada 1 orang nih. Wah, imbang ternyata. 1 orang yang menjawab A dan D. Nah, baik, kita akan lihat ya kira-kira yang mana sih jawaban yang paling tepatnya. Nah, di sini kalau kalian lihat, itu kan tentang sebuah judul. Nah, ingat nih teman-teman, kalau sebuah judul itu berarti nantinya akan menggambarkan keseluruhan isi bacaan. Sebentar. Judul itu berarti menggambarkan seluruh isi bacaan. Nah, artinya ketika kalian menentukan sebuah judul itu, judul yang harus kalian nanti pilih itu harus mewakili seluruh isi bacaan. Artinya harus representatif. Terus juga nih, selain itu, biasanya kalau menentukan sebuah judul itu kan bisa dilihat dari ide pokok dari setiap paragrafnya ya. Kalau memang teksnya itu cukup panjang. Tapi kalau seperti ini saja, nah artinya kalian tinggal lihat saja ide pokok yang ada di paragraf tersebut. Tapi ingat bahwa ide pokok itu ada yang tersirat juga, ada yang tersurat. Kalau yang tersurat itu jauh lebih mudah, karena kalian tinggal melihat kalimat utamanya, apakah ada di awal atau ada di akhir. Namun jika yang tersirat, artinya kalian harus memahami seluruh isi bacaan yang ini, terus kira-kira membahas masalah apa sih untuk teks tersebut. Kayak gitu ya. Itu untuk penentuan sebuah judul.
Nah, di sini kalian ada tadi kan yang jawab A, C, D. Kalau yang A itu daya beli uang, C itu inflasi menggerogoti nilai uang, dan yang D itu kehidupan perekonomian Indonesia. Nah, di sini sebetulnya kalau kalian lihat dari kalimat pertamanya, yang dibahas itu adalah tentang selama kurun waktu tertentu nih, kurun waktu 10 tahun di sini dikasih tahunya. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, kondisi inflasi Indonesia ternyata belum stabil. Belum stabil, kayak gitu ya. Berarti di sini dikasih tahu bahwa selama kurun waktu 10 tahun itu kondisi inflasi yang terjadi di Indonesia itu belum stabil. Lalu bagaimana sih caranya untuk mengetahui apakah betul belum stabil yang dibahas di teks tersebut atau di paragraf tersebut? Di sini dikasih tahu kehidupan bla 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 tidak lepas dari inflasi yang terlihat dari naiknya harga barang-barang kebutuhan pokok. Oh, berarti seperti biasa, kalau inflasi itu identik dengan kenaikan harga barang pokok ataupun harga barang-barang yang lainnya. Dari tahun ke tahun nih, kayak gitu. Jadi dalam waktu 10 tahun terakhir tersebut itu memang inflasinya itu belum stabil, harga barangnya itu terus naik, kebutuhan pokok terus naik nilainya gitu atau harganya. Nah, di sini kalian lihat juga di kalimat yang keempat, di situ dipertegas bahwa inflasi itu dapat mengurangi daya beli uang yang kita miliki sekarang karena menumbuhkan harga terus-menerus. Nah, artinya inflasi tersebut itu terus menggerogoti tuh, terus membuat harga semakin melambung tinggi kayak gitu. Jadi di sini sebetulnya untuk jawaban yang lebih tepat antara jawaban yang kalian tadi pilih A, C, atau D, itu sebetulnya lebih ke yang C nih, inflasi menggerogoti nilai uang. Mengapa kata menggerogoti yang menjadi penekanan? Karena tadi di sini di paragrafnya itu dikasih tahu bahwa semakin hari itu kebutuhan pokok itu semakin menaik gitu. Terus saja mengalami penaikan harga. Nah, selain itu juga katanya di sini dengan adanya inflasi tersebut itu daya beli uang yang kita miliki sekarang itu akan terus aja gitu mengalami kenaikan atau penumbuhan harga, artinya terus melambung. Nah, di sini berarti inflasi itu menggerogoti nilai uang. Kalau menggerogoti ya semakin naik lagi, naik lagi, naik lagi. Kayak gitu ya. Kalau untuk daya beli uang di situ kurang tepat karena daya itu kan kekuatan ya. Berarti kalau daya beli uang itu harus positif gitu, bukan negatif. Karena inflasi itu negatif gitu. Karena kan melambung tinggi nanti harganya. Tapi kalau daya beli uang itu kategorinya jika kita ibaratkan positif negatif itu lebih ke yang positifnya. Kayak gitu ya teman-teman. Itu untuk soal nomor 1. Lalu kalau yang D, kenapa bisa salah? Coba kalian lihat di sini. Kehidupan perekonomian Indonesia. Nah, ini terlalu luas sekali gitu. Kehidupan perekonomian Indonesia. Kehidupan perekonomian yang seperti apa sih gitu? Apakah yang baik-baik saja atau mungkin ada yang buruknya? Karena di paragrafnya itu yang dibahasnya itu adalah inflasi. Berarti perekonomiannya itu sedang nggak baik. Jadi di sini agak terlalu luas gitu ya. Sedangkan di sini difokuskan atau dikhususkan ke inflasi. Kayak gitu teman-teman. Itu untuk soal nomor 1. Semoga bisa kalian pahami dengan baik. Wah, keren nih. Udah ada 13 orang berarti yang ikut bergabung. Yuk sekarang kita masuk ke polling yang kedua. Kalian coba lihat ya di sebelah kanan saya. Kalau kalian lihat Zoom-nya dari gawai kalian masing-masing. Kalau kalian buka file dari device kalian itu jauh lebih enak. Oke, nomor 2 di sini tentang kalimat rumpang. Siap-siap nih. Saya akan berikan 2 menit dari sekarang. Silakan dicoba teman-teman.
Waktunya masih lumayan banyak nih, 1 menit kurang. Oh ya teman-teman, di sini karena saya tadi share screen-nya itu full screen, jadi kalau ada sesuatu hal, misalnya nih tampilannya agak kurang jelas, kalian bilang aja ya. Kebetulan ini saya sambil menunggu kalian mengisi polling, saya sedang membuka partisipannya untuk mengisi presensi kalian hari ini. Kalau tampilan partisipannya yang sedang saya buka kelihatan, tolong kalian tulis di kolom komentar ya. Wah, ternyata waktunya sudah berakhir nih. Oke, berarti ada 11 orang yang sudah menjawab. Masih ada 5 orang lagi, berarti yang belum mengirimkan pollingnya. Nanti kalian boleh ikuti polling yang ketiga ya, bagi kalian yang belum berkesempatan untuk menjawab soal nomor 2. Di sini hampir 82%, wah di atas 80% nih menjawab opsi yang C, tapi imbang antara yang A dan B. Ada 1 orang yang menjawab A dan B. Kita lihat ya di sini. Ini itu kan tentang kalimat rumpang ya teman-teman. Nah, biasanya kalau kalian menentukan sebuah kalimat rumpang, untuk melengkapi kalimat rumpang maksudnya, kalian cukup mengisi atau memasukkan nih setiap opsi jawaban yang ada ke dalam paragrafnya gitu, ke dalam kalimatnya. Dan nanti kalian cek kira-kira yang mana sih yang lebih tepat atau yang lebih masuk berdasarkan konteksnya. Kayak gitu ya. Jadi kalian tinggal cek saja satu persatu. Tadi kan yang banyaknya itu yang C. Nah, sekarang saya akan kasih tahu dulu sebetulnya jawabannya itu dia betul ada di jawaban yang C. Tapi kita lihat ya nanti kenapa opsi jawaban yang A dan B itu kurang tepat. Nah, di sini kan kalimat yang keduanya itu, kehidupan bla 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 tidak lepas dari inflasi yang terlihat dari naiknya harga barang-barang kebutuhan pokok dari tahun ke tahun. Nah, berarti kehidupan apa tuh? Apakah kehidupan berekonomi, kehidupan keekonomian, atau justru malah kehidupan perekonomian? Tentunya kehidupan perekonomian ya, karena kalau kehidupan perekonomian itu nih teman-teman, kehidupan perekonomian itu akan berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut ekonomi. Artinya hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi. Itu perekonomian. Karena kalau perekonomian itu jenisnya itu adalah nomina atau kata benda. Tapi kenapa yang A dan B itu kurang tepat? Oke, kalau kalian lihat nih, berekonomi. Berekonomi itu dia kategorinya itu verb atau kata kerja. Berarti di sana itu adalah kegiatan ekonomi gitu atau usaha untuk melakukan ekonomi kayak gitu. Jual beli itu berekonomi ya. Nah, tapi di sini harusnya itu kehidupan perekonomian. Jadi, kehidupan yang memang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi kayak gitu. Bukan kata kerjanya melainkan kata bendanya ya di sini. Nah, keekonomian dia juga kurang tepat karena tidak sesuai dengan konteksnya. Jadi itu alasannya kenapa nomor 2 lebih tepatnya perekonomian. Masih mudah ya? Biar lebih paham lagi, coba kalian kerjakan sekarang isi polling nomor 3 nih. Nomor 3 masih berhubungan dengan kalimat rumpang. Siap-siap ya, pollingnya akan saya mulai. 2 menitnya dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. 16 orang berarti sudah hadir semuanya nih. Silakan coba kalian jawab dulu ya. Wah, sudah ada yang mengisi pollingnya. Keren sekali nih. Kira-kira siapa ya? Oh ya, kalimatnya itu apa? Nah, kalimatnya itu di sini nih, yang definisi konsep waktu uang adalah jumlah bla bla bla.
Di sini kalau lihat dari HP, siapa ya barusan? Nah, kalau Win-Win lihatnya dari HP, coba yang pollingnya itu di close dulu, nanti biar tampilan share screen-nya seperti biasa kelihatan. Yang ini ya kalimatnya itu. Ayo, siapa lagi kira-kira yang belum mencoba mengisi pollingnya? Sudah ada 8 orang nih yang mengisi. Puluh detik terakhir, teman-teman. Masih ada 5 orang lagi nih yang belum mengisi. Oke, sudah berkurang. Tinggal 4 orang lagi berarti. 15 detik terakhir. Siapa nih kira-kira 4 orang lagi yang belum? Boleh langsung isi saja ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih teman-teman bagi kalian yang sudah mengisi pollingnya. Berarti ada 13 orang yang mengisi. Sip, 3 orang berarti ya yang belum mengisi. Nah, di sini kalau kalian lihat itu lumayan ya beragam gitu. Hampir semua opsi jawaban itu memungkinkan nih menurut kalian. Kalau saya lihat di sini yang paling banyak itu yang menjawab A, ada 38%, yang menjawab D itu 31%, sedangkan yang jawab E 15% atau 2 orang, dan imbang yang jawab B dan C 1 orang. Nah, di sini kalau kalian lihat, sebetulnya konsep nilai waktu uang itu apa sih, teman-teman? Kayak gitu kan. Nah, di sini, bentar, kita lihat ke opsi jawabannya. Di sini kan, untuk kalimat yang ketiganya itu, definisi konsep nilai waktu uang adalah jumlah bla 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 yang sama hari ini lebih bermakna daripada esok. Nah, kalau kalian ketahui bahwa definisi konsep nilai uang itu adalah sesuatu hal yang berhubungan dengan jumlah uang yang masuk dan keluar dalam perekonomian, kayak gitu. Artinya, ketika jumlah uang yang masuk, keluar masuk, uang yang keluar masuk, itu yang digunakannya adalah kata apa nih? Adalah kata kas, teman-teman. Kayak gitu. Jadi, kalau berhubungan dengan hal-hal keuangan yang keluar masuk, uang keluar, uang masuk, berarti itu diistilahkan dengan kas, kayak gitu. Karena di sini selain kas itu, dia itu masuk nih berdasarkan konsepnya. Jadi definisi konsep nilai waktu uang itu adalah jumlah kas yang sama. Artinya jumlah uang yang masuk dan jumlah uang yang keluar itu sama. Kayak gitu. Itu untuk kata yang tepat untuk kalimat yang ketiga ya. Tapi kita lihat dulu, kenapa sih opsi yang lain itu kurang tepat gitu. Nah, kalau utang, piutang, nah antara utang dan piutang itu kan berarti dua istilah yang bersinonim ya. Artinya, ketika ada dua kata yang memiliki makna yang hampir sama dalam soal tentang kalimat rumpang, berarti kedua kata tersebut itu bukanlah pilihan jawaban yang tepat. Kayak gitu. Jadi ingat-ingat kalau ada kata yang bersinonim, terus adanya itu di opsi untuk menentukan kalimat rumpang, artinya kata yang bersinonim tersebut itu bukanlah pilihan jawaban yang tepat. Kayak gitu ya. Kalau modal itu berhubungan dengan sesuatu yang keuangan juga, tapi sebetulnya kalau kalian cek itu, modal memiliki makna kamusnya itu adalah uang yang dipakai sebagai pokok untuk dagang, kayak gitu. Jadi berhubungan dengan uang yang pertama kali digunakan ketika seseorang membuka usaha, itu modal. Dan ini nggak berhubungan ya, karena kan kita balik lagi ke konsepnya, nilai waktu uang itu adalah uang masuk dan keluar. Kalau yang B pun dia kurang tepat juga, kayak gitu ya. Itu alasannya kenapa nomor 3 lebih ke bagian yang kas. Gitu deh. Yuk, sekarang coba kita masuk ke polling yang keempat. Nah, polling yang keempat itu berhubungan dengan kalimat yang kelima.
Siap-siap nih, pollingnya saya mulai sekarang. 2 menitnya dimulai dari sekarang ya. Silakan teman-teman. Wow, dalam waktu 15 detik sudah ada yang menjawab. Keren. Siapakah gerangan? Oke, semakin terus bertambah. Ayo, bagi kalian yang belum mengisi pollingnya, silakan dicoba. Wah, sepertinya hampir seperti soal yang nomor 3 nih nampaknya. Semua opsi jawaban memungkinkan. Kita lihat ya. Keren nih, kurang dari 1 menit sudah 12 orang yang mengisi. Wow, 13 orang sekarang 14 orang. Ayo, 3 orang lagi. Siapakah kira-kira yang belum? Waktunya masih ada 1 menit lagi. Silakan dicoba. Dua orang lagi, siapa ya kira-kira yang belum? Waktunya masih lumayan banyak nih, masih ada 40 detik lagi. Pollingnya hilang yang C. Oke, kenapa bisa hilang ya? Sebentar. Tapi tadi kalau tadi saya lihat dari HP itu dia ada kok. Mungkin untuk dia bisa di-close dulu pollingnya, terus nanti diklik lagi ya. Siapa tahu yang C-nya muncul. Wah, ternyata waktunya sudah habis. Saya coba akhiri dulu pollingnya. Terima kasih untuk 15 orang yang sudah mengirimkan pollingnya. Di sini kita lihat nih. Hampir imbang ya semuanya gitu. Semua opsi jawaban ada yang milih. Di sini yang hampir imbang itu yang A dan E gitu. Hanya beda 1 orang yang menjawab. Terus di sini yang imbang juga B dan D. 1 orang juga yang menjawab. Kita coba cek ya, kira-kira kata yang mana sih yang lebih tepat untuk melengkapi kalimat yang kelima. Nah, di sini kalimat kelimanya itu yang ini ya. Akibat pendapatan bla 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 menurun sehingga banyak masyarakat semakin susah memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Berarti akibat pendapatan apa tuh yang harusnya diisi? Nah, kita lihat di sini. Kita lihat dari opsi jawabannya dulu ya. Untuk yang real itu, untuk yang A atau yang real itu adalah nyata. Itu real berarti di sini pendapatan yang nyata ya, berarti pendapatan yang memang sehari-hari seseorang atau sekelompok orang itu didapat atau mungkin per bulan gitu, tergantung kapan dia mendapatkan pendapatannya. Tapi kalau yang B itu dia adalah bahasa Inggrisnya, jadi di sini otomatis kurang tepat ya, karena jangan bahasa asing gitu. Ketika sudah ada bahasa serapannya atau kata serapannya deh. Terus nih, kalau mikro, nah mikro itu kecil ya, berarti perekonomian yang skalanya itu kecil gitu. Tapi kalau yang makro itu dia besar. Nah, kalau hari-hari ya berarti itu sama halnya dengan sehari-hari. Namun untuk hari-hari ini sebetulnya dia kurang pas teman-teman, kayak gitu. Kenapa kurang pas nanti kita bahas ya. Di sini akibat pendapatan nyata menurun sehingga banyak masyarakat semakin susah, atau akibat pendapatan kecil menurun, pendapatan kecil menurun, pendapatan besar menurun. Nah, berarti antara mikro dan makro itu kurang pas penempatannya gitu. Karena kalau yang anak sosum nih di sini, yang anak sosial di sekolahnya pasti kan belajar ya ekonomi makro sama ekonomi mikro. Nah, jadi di sini itu antara makro dan mikro itu kurang tepat jika untuk mengisi titik-titik yang ada di kalimat yang nomor 5. Apalagi yang hari-hari nih teman-teman, coba kalian cek di sini. Pendapatan hari-hari, terus di sininya malah ada juga kebutuhan sehari-hari. Nah, apa tuh jadi kayak ada ambigu gitu teman-teman.
pendapatan hari-hari itu adalah pendapatan yang seperti apa sih? Apakah pendapatan yang didapat oleh seseorang pada setiap harinya atau yang kayak gimana? Jadi di sini kurang tepat juga ya, kurang sesuai dengan konteksnya. Artinya untuk nomor 5 jawabannya itu adalah yang A. Jadi pendapatan real menurun. Ya memang pendapatan yang nyata, pendapatan yang sesungguhnya oleh seseorang atau sekelompok orang itu diterima dalam periode tertentu, entah itu tiap hari atau tiap bulan. Nah, pendapatannya itu ternyata menurun. Makanya banyak masyarakat yang semakin susah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kayak gitu ya. Itu untuk soal nomor 4. Lanjut nih, sekarang kita akan ke soal nomor 5. Masih berhubungan dengan kalimat rumpang. Siap-siap nih, 2 menitnya. Saya mulai dari sekarang. Silakan diisi pollingnya. Untuk kalimat yang ke-6. Sudah ada 8 orang yang menentukan jawabannya. Masih ada 6 orang berarti yang belum mengisi pollingnya. Waktunya kurang dari 1 menit. Masih ada sekitar 50 detik lagi. Masih lumayan tuh teman-teman. Wah, hampir imbang nih kayaknya yang jawab A dan E. 30 detik terakhir. Ayo, 4 orang lagi belum mencoba menjawab. Silakan dicoba. 15 detik terakhir nih. Kira-kira 4 orangnya siapa ya yang belum mencoba? Yuk kalian coba biar kalian semakin paham gitu. Nggak apa-apa kalau kurang tepat juga jawabannya. Karena kan belajar bareng-bareng. Kita habisin aja gitu. Kalian habiskan kesalahan kalian untuk menjawab atau ketidaktepatan kalian untuk menjawab. Biar nanti pada saat real UTBK-nya tuh kalian kesempatan untuk menjawab pertanyaan dengan kurang itu habis. Akhirnya ya berarti tinggal jawaban-jawaban yang tepat kesempatannya. Oke, waktunya sudah habis. Nah, ternyata di sini yang paling banyak menjawab itu adalah yang A, disusul oleh opsi jawaban yang E, dan terakhir D. Berarti antara A, D, dan E. Sebentar, kita lihat ya. Kalimat yang ke-6, A, D, dan E. Sip. Di sini kalimat yang ke-6-nya itu oleh karena itu, investasi diperlukan untuk melindungi nilai aset atau, nah kira-kira investasi itu diperlukannya untuk melindungi nilai aset atau untuk melindungi apa juga ya? Oke, di sini kita lihat dulu ya. Dana. Nah, kalau dana berarti dana itu akan berhubungan dengan uang yang disediakan untuk melakukan suatu keperluan. Jadi di sini dana itu berhubungan dengan uang untuk keperluan tertentu. Gitu aja ya, biar lebih pendek. Nah, terus tadi di sini kan ada yang jawab D dan E juga. Nah, kalau yang D, jika kalian cek di kamus, entitas itu artinya satuan yang berwujud gitu. Satuan yang berwujud. Dan terakhir nih, yang jawaban kalian, ekuitas. Ekuitas ini di sini bukanlah nama suatu universitas yang ada di Bandung ya, tapi ekuitas itu berhubungan dengan kepemilikan uang. Kalau derma, nah kalau derma itu berarti dia adalah bantuan uang. Sebentar. Derma itu bantuan uang.
Kalau entity itu apa? Nah, kalau kalian cek di kamus, entity itu sebetulnya kata yang nggak baku ya. Nah, jadi nanti kita bisa langsung eliminasi aja. Oke, berarti kita coba masukkan satu persatu ya, teman-teman. Di sini kalau kalian cek, kita ke konteks kalimatnya, investasi diperlukan untuk melindungi nilai aset atau uang yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari atau untuk keperluan tertentu, sehingga dapat digunakan sebagai persiapan kebutuhan di masa depan. Itu nyambung ya berdasarkan konteksnya. Jadi di sini investasinya itu katanya diperlukan untuk melindungi aset, untuk melindungi dana juga, atau melindungi uang yang suatu waktu diperlukan untuk keadaan tertentu di masa depan tentunya. Tapi kita coba lihat dulu yang opsi jawaban lainnya. Derma, bantuan uang. Investasi diperlukan untuk melindungi nilai aset atau bantuan uang. Nah, itu nggak tepat banget ya, nggak nyambung. Nggak sesuai dengan konteksnya. Lalu yang D dan E nih, investasi diperlukan untuk melindungi nilai aset atau satuan yang berwujud. Kurang tepat juga ya kalau untuk entitas, karena biasanya kalau untuk investasi itu enggak selalu yang berwujud gitu. Kalau investasinya bangunan, nah itu mungkin berwujud. Tapi kalau investasinya saham, nah itu kan sebetulnya tidak betul-betul terwujud ya, berwujud gitu. Jadi untuk yang D kurang tepat juga. Terakhir nih, investasi diperlukan untuk melindungi nilai aset atau kepemilikan uang. Nah, kurang tepat juga nih. Justrunya harus untuk melindungi dana dulu gitu. Jadi di sini lebih tepatnya yang A ya. Jadi kalian yang jawab A, yang paling banyak tuh itu sudah tepat jawabannya. Kita lanjut nih ke soal yang nomor 6. Siap-siap, pollingnya akan segera dimulai. 2 menitnya, saya mulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Teksnya tentang ekonomi sih ya, jadi agak lumayan. Wow, dalam waktu 10 detik udah ada yang jawab nih. Keren. Siapa ya? Silakan teman-teman yang lain, 16 orang yang lainnya silakan dicoba mengisi pollingnya. Masih ada waktu 1 menit lagi nih, silakan dicoba. Baru ada 6 orang. Oh, sekarang udah ada 7 orang, berarti tinggal 10 lagi yang belum mencoba mengisi pollingnya. Semoga hari ini 20 soalnya bisa terkupas tuntas ya. 30 detik terakhir. %80 hampir menjawab jawaban yang tepat. Kira-kira udah ketahuan dong ya, pilihan jawaban kalian sudah tepat atau belum? 5, 4, 3, 2, 1. Oke teman-teman, ternyata waktu 2 menitnya sudah habis. Terima kasih untuk 14 orang yang sudah mencoba mengisi pollingnya. Sebentar, saya akhiri dulu. Dan tara, jawaban kalian betul ya. Yang lebih tepatnya itu adalah yang E. Tapi nanti kita lihat kenapa sih yang A dan B itu kurang tepat. Karena tadi ada di antara teman-teman yang lain yang jawab A dan B. Kita lihat di sini kata berimbuhan yang salah gitu. Jadi kata berimbuhan yang salah yang ada di paragraf tersebut gitu apa. Nah, di sini saya akan mengulas sedikit, takutnya kalian lupa bahwa teman-teman nih, kalau untuk kata berimbuhan, dia itu kesalahannya itu ada 2. Yang pertama, kesalahannya itu karena prinsip KTSP, dan yang kedua itu karena tidak sesuai konteks.
Nah, artinya apa nih kalau yang prinsip KTSP? Artinya, jika ada kata dasar yang diberi imbuhan me atau pe, dan huruf pertama pada kata dasarnya itu adalah K, T, S, atau P, berarti nanti huruf yang KTSP-nya itu akan luluh. Contohnya apa? Nanti ada di opsi jawabannya. Terus kalau yang tidak sesuai konteks itu apa nih? Nah, tidak sesuai konteks itu berarti tidak sesuai penggunaannya jika diletakkan di kalimat tersebut. Misalnya gini, ada sebuah kalimat aktif nih. Nah, kalau kalimat aktif kan kata kerjanya itu harus diberi imbuhan me. Tapi misalnya di kalimat tersebut itu malah diberinya imbuhan di gitu. Misalnya nih, adik memakan kue. Nah, berarti kan itu aktif ya. Tapi malah kalimatnya itu jadi adik dimakan kue. Nah, itu nggak logis kan ya. Jadi di sana kata dimakan atau imbuhan di itu kurang tepat karena tidak sesuai dengan konteks. Simpelnya seperti itu. Kita lihat dulu di sini, kalau dari prinsip kata SP-nya, karena kalian bisa menentukan sebuah kata imbuhan itu salah atau tidak dari prinsip yang pertama dulu, biar lebih efektif waktunya. Jadi nggak usah kalian cek satu persatu dulu ke dalam kalimatnya. Kalau yang A nih, bermakna. Bermakna itu dia kata dasarnya makna, dia diberi imbuhan ber, jadi bermakna. Kalau dari imbuhan sudah tepat ya, di sini penulisannya itu digabungkan gitu. Terus kalau yang B nih, yang B itu adalah memenuhi. Nah, kalau kalian cek memenuhi, di sini kata dasarnya itu, nah kata dasarnya itu adalah penuh. Jadi kata dasarnya penuh, dia diberi imbuhan me ditambah kata dasar penuh, akhirnya dia diberi imbuhan sufiks i, jadi memenuhi. Nah, di sini kan huruf P ya, huruf keduanya itu adalah huruf vokal gitu. Jadi jika huruf keduanya huruf vokal, maka huruf P-nya itu luluh, bukan mempenuhi tapi memenuhi. Tapi gimana kalau huruf keduanya konsonan? Nah, kalau konsonan itu nggak luluh kayak gitu. Contohnya transfer, jadi mentransfer, enggak mentransfer tapi mentransfer, tetap ada huruf T-nya. Jadi kalau memenuhi udah tepat ya berdasarkan prinsip KTSP. Melindungi, kata dasarnya lindung, dia diberi imbuhan mei. Mengurangi, nah kata dasarnya kurang, dia diberikan imbuhan mei juga. Menumbuhkan, kata dasarnya tumbuh, diberi imbuhan mekan. Jadi digabung penulisannya. Itu dari prinsip KTSP-nya berarti tidak ada kesalahan. Oke, berarti berdasarkan konteksnya nih. Sekarang kita lihat ke konteksnya. Bermakna itu ada di kalimat yang ketiga. Kalau kalian lihat, di situ kalimatnya adalah definisi konsep nilai waktu uang adalah jumlah bla 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 yang sama hari ini lebih bermakna. Berarti kalau bermakna di sini itu memiliki makna, lebih memiliki makna daripada esok hari. Kayak gitu. Udah tepat sebetulnya kata bermakna di sini. Jadi bisa kita coret ya untuk opsi yang A. Terus yang memenuhi. Nah, memenuhi itu sebentar. Ada di kalimat yang 5. Banyak masyarakat semakin susah memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Berarti memenuhi tersebut itu adalah suatu kegiatan atau suatu aktivitas yang digunakan agar kebutuhan sehari-harinya bisa terpenuhi. Udah tepat juga di sini. Jadi kita coret juga. Terus yang melindungi. Nah, kalau melindungi itu ada di kalimat yang keenam. Investasi dilakukan untuk melindungi, berarti membuat sesuatu hal menjadi terlindung. Ini udah tepat juga untuk melindungi aset. Jadi biar asetnya itu terlindung, enggak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Lalu yang D nih, mengurangi. Nah, kata mengurangi itu ada di kalimat 4. Inflasi dapat mengurangi. Berarti mengurangi di sini itu adalah sesuatu hal yang nantinya jadi berkurang. Mengurangi apa? Membuat sesuatu hal atau membuat daya beli uangnya itu berkurang. Ini juga udah tepat. Wah, kalau seperti itu adalah yang E. Tapi kenapa ya bisa yang E? Coba kita lihat di sini. Menumbuhkan. Menumbuhkan itu ada di kalimat 4. Daya beli uang yang kita miliki sekarang karena menumbuhkan harga terus-menerus. Apakah harga itu ditumbuhkan?
Nggak bisa ya, karena kan harga itu kan benda mati gitu, bisa kita katakan benda mati. Artinya dia nggak bisa tumbuh gitu, nggak bisa tumbuh, nggak bisa berkembang. Melainkan kalau harga itu bisa naik. Jadi karena kenaikan harga terus-menerus. Bisa tuh kayak gitu. Gitu ya, itu kata berimbuhan yang tidak tepat atau yang salah, yang ada di kalimat atau yang ada di paragraf pertama yang ada di soal tersebut. Kayak gitu teman-teman. Itu untuk soal yang ada di teks yang pertama. Semoga bisa kalian pahami dengan baik. Untuk ke-6 soal yang barusan sudah kita bahas. Sebentar. Sekarang kita akan coba ke teks yang kedua. Nah, di sini di sini untuk soal nomor 7 dulu ya. Oke, di sebelah kanan saya, di situ sudah ada kutipan teksnya, jadi bisa kalian lihat tuh, bisa kalian simak, bisa kalian baca juga. Nah, di sebelah kiri saya ada soalnya. Siap-siap ya, saya akan memberikan waktu selama 2 menit seperti biasa untuk menentukan pilihan jawabannya. Kebetulan di teks yang kedua pun itu lebih identik, bahkan hampir semuanya berhubungan dengan kalimat rumpang. Silakan dicoba 2 menitnya dimulai dari sekarang, teman-teman. Baru 6 orang nih yang sudah menentukan jawabannya. Silakan teman-teman yang lainnya. Masih ada 1 menit lagi. Tinggal 7 orang berarti yang belum mencoba mengisi pollingnya. Lima orang lagi. Oke, tinggal 4 orang lagi di 30 detik terakhir. Silakan teman-teman. Wow, di sini 10 orang menjawab jawaban yang tepat. Kita lihat ya, siapa saja kah itu? Coba kalian ingat-ingat tadi kalian milih apa sih? Ini hampir imbang ya, ada 3 opsi yang imbang. Artinya 3 opsi tersebut itu jumlah orang atau jumlah siswa yang menjawabnya itu sama gitu. Oke, 2 menitnya sudah berakhir. Kita akhiri nih. Terima kasih untuk kalian yang sudah mencoba mengisi pollingnya. Nah, terakhir nih hasil akhir. Ada 11 orang yang menjawab B. Dan imbang antara A, D, dan E. Oke, kita lihat. Berarti kecuali opsi yang C ya, yang tidak kalian jawab. Sip, berarti kita akan eliminasi dulu nih teman-teman untuk opsi yang C-nya tadi. Yang C kita eliminasi dulu. Karena memang bukan yang C sih pilihan jawabannya. Di sini, sarjana merupakan kekuatan cendekia bangsa, kekuatan intelektual bangsa, kekuatan pemersatu bangsa, atau kekuatan pendidikan bangsa. Kalau kalian lihat di sini, yang jadi kata kuncinya itu adalah, sebentar teman-teman. Yang menjadi kata kuncinya itu dia di sini, ya ampun, bentar. Yang jadi kata kuncinya di sini itu adalah kata sarjananya. Jadi di sini yang menjadi kata kuncinya itu adalah kata sarjana ya.
Nah, sarjana itu sebetulnya berarti kan gelar yang dimiliki oleh seseorang setelah menempuh studi strata 1. Nah, biasanya kalau gelar yang berhubungan dengan seseorang yang sudah ditempuh berdasarkan oleh pendidikan, berarti itu adalah intelektual gitu. Intelektual itu apa? Berarti sarjana itu dia memiliki kekuatan yang berhubungan dengan intelektual, berhubungan dengan sesuatu hal ilmu pengetahuan kayak gitu. Selain itu, intelektual juga dia berarti berhubungan dengan akal, dengan pikirannya, itu intelektual. Berarti di sini sudah tepat nih kalau yang intelektual. Terus kenapa yang lainnya salah? Nah, kalau cendekia itu adalah orang yang cerdas, yang pintar, yang pemikirannya tajam. Nah, belum tentu ya sarjana itu merupakan kekuatan yang cendekia gitu. Karena di sini cendekia itu atau seseorang yang memiliki pemikiran yang tajam, yang kritis banget, yang cerdas sekali itu untuk orang-orang tertentu gitu. Jadi ada pengkhususan tersendiri. Nah, artinya intelektual itu jauh lebih umum digunakan untuk sarjana daripada yang cendekia. Kayak gitu. Itu untuk yang cendekia. Terus, kenapa pemersatu salah? Sarjana merupakan kekuatan pemersatu bangsa. Justru bukan kekuatan yang bisa menjadikan pemersatu bangsa ya. Karena kalau pemersatu bangsa itu bukan diidentikan dengan gelar. Kayak gitu teman-teman. Terus juga bukan kekuatan pendidikan bangsa, karena ia nggak sesuai dengan konteksnya. Itu alasannya kenapa nomor 7 yang B. Kita coba sekarang ke nomor 8, masih di kalimat rumpang, ada di kalimat yang kedua nih sekarang. Silakan kalian coba isi pollingnya, 2 menitnya dimulai dari sekarang. Untuk kata-kata yang terdapat seperti di kalimat 2 ini, kalian mungkin sering mendengar nih. Oke, sebelum 20 detik. Wah, keren nih. Udah ada 2 orang yang mencoba menjawab dan betul lagi jawabannya. Ayo teman-teman yang lainnya, kira-kira jawaban kalian yang mana nih? Sudah ada 4 orang. Tinggal 4 orang terakhir yang belum mencoba menjawab. Silakan dicoba dulu nih. Karena setelah sesi atau setelah teks yang kedua, nanti kita akan ubah ritmenya jadi 1 menit untuk kalian mencoba menentukan jawabannya. Sudah ada yang menjawab dengan betul, ada 5 orang nih. 30 detik terakhir, silakan teman-teman. Wah, nampaknya tidak akan ada yang mengisi pollingnya lagi nih di 10 detik terakhir. Oke, berarti di sini hanya ada 14 orang. 5, 4, 3, 2, 1. Sayang sekali waktunya sudah habis. Terima kasih bagi kalian yang sudah menjawab, mengisi pollingnya. Nah, ini jawaban kalian nih. Ternyata di sini 50% banyaknya yang jawab B, 43% banyaknya jawab yang E. Hanya 1 orang atau 7% yang jawab D. Berarti antara B, D, dan E. Kita coba cek ya. Oke, di sini untuk kalimat yang keduanya, sebuah bangsa, bla bla bla, harapan perubahan dan kemajuan di tangan sarjana. Nah, tadi kita coba lihat dari yang terbanyak dulu ya. Menyerahkan. Jadi katanya nih, sebuah bangsa itu menyerahkan harapannya. Menyerahkan harapannya kepada para sarjana. Nah,
hal yang harus kalian pahami nih, bahwa menyerahkan itu berarti kan memberikan sesuatu dari A ke B misalnya. Dari saya ke salah seorang di antara kalian. Itu menyerahkan. Artinya secara nggak langsung kalau menyerahkan itu, apalagi kalau yang berhubungannya dengan sesuatu hal yang bersifat ada tanggung jawabnya. Berarti nanti orang yang memberikan hal yang diserahkannya itu, dia nanti ya udah lepas tanggung jawab. Nah, di sini kalau kalian lihat sebuah bangsa menyerahkan, berarti bangsa itu menyerahkan harapan, memberikan harapan gitu, dan bangsa itu udah lepas tanggung jawabnya. Itu nggak kayak gitu ya sebetulnya. Jadi bukan menyerahkan harapan, melainkan sebuah bangsa itu dia menggantungkan harapan. Jadi menggantungkan harapan kepada di sini, kalau di sini harapan perubahan dan kemajuan di tangan sarjana. Kayak gitu teman-teman. Jadi di sini itu kata yang lebih tepatnya adalah menggantungkan ya. Atau selain menggantungkan, bisa juga tuh meletakkan. Jadi sebuah bangsa meletakkan harapan. Jadi nyimpen harapan gitu. Bukan memberikan harapan gitu. Bukan menyerahkan. Karena kalau menyerahkan itu kan sama halnya kayak memberikan. Artinya bangsa itu nggak memberikan harapan gitu, tapi bangsa itu menggantungkan harapan. Kayak gitu ya, atau meletakkan harapan. Nyimpen harapannya nih, biar para sarjana itu bisa mengubah bangsa. Misalnya seperti itu. Itu untuk soal nomor 8, semoga bisa kalian pahami dengan baik. Terus tadi kalau yang lainnya memohon dia kurang tepat ya, apalagi kalau menyebarkan harapan. Nggak mungkin ya harapan itu disebar-sebarkan, apalagi oleh bangsa gitu. Meninggalkan berarti membuat sesuatu hal menjadi tertinggal atau tidak ada. Lanjut nih ke nomor 9 di kalimat yang ketiga. Ini kalimat yang ketiganya ya, bisa kalian lihat di sini. Siap-siap, pollingnya akan saya mulai. Selamat mengerjakan dan mengisi polling. 2 menitnya saya mulai dari sekarang, teman-teman. Di 30 detik sudah ada 2 orang yang mencoba menjawab. Kita tunggu teman-teman yang lainnya dulu ya. Wow, ternyata udah banyak nih. Ada 8 orang. Masih ada sekitar 30 detik terakhir. Ada 3 orang yang belum mencoba menjawab. Wah, apakah 3 orang tersebut itu adalah orang yang sama di soal-soal sebelumnya? Kira-kira siapa nih yang belum coba mengisi pollingnya? Boleh coba diisi dulu ya. 10 detik terakhir nih teman-teman. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, ternyata masih sama. Ada 14 orang yang belum mencoba mengisi pollingnya. Tidak apa-apa, silakan simak dulu ya. Di sini lebih dari 80% nih, 86% kalian menjawab B. Ada poin yang imbang antara D dan E. Berarti B, D, dan E. Kita cek ya. Di sini, kalau yang D dan E itu penggerak, yang E itu penyelesaian, kalau B itu pemecah. Kita cek kalimat yang ketiganya. Di sini katanya nih, pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sarjana diharapkan mampu menjadi bla 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 masalah bangsa yang telah dililit krisis berkepanjangan. Artinya di situ ada suatu permasalahan nih. Permasalahannya itu
sudah krisis banget, krisisnya itu berkepanjangan. Artinya, pengetahuan dan pengalaman yang nantinya itu dimiliki oleh sarjana, diharapkan itu sama bangsa diharapkan mampu menjadi pemecah gitu. Jadi harapannya mampu menjadi pemecah apa? Ya tentunya pemecah permasalahan yang ada di bangsa tersebut, membantu untuk pemecah masalah krisis yang berkepanjangan. Kayak gitu ya. Tapi kalau yang lainnya kenapa bisa salah nih? Misalnya yang D dan E, kenapa salah? Yang D itu penggerak, berarti membuat sesuatu menjadi bergerak, itu penggerak. Nah, bukan menjadi penggerak masalah ya. Kalau penggerak masalah berarti masalahnya itu nanti digerakkan, bisa digerakkan oleh sarjana. Kan nggak kayak gitu ya. Kalau permasalahannya bisa digerakkan sama penggerak nih, artinya permasalahan tersebut itu mungkin malah jadi lebih krisis banget kayak gitu. Jadi kurang tepat. Kalau penyelesaian itu berarti proses atau cara untuk menyelesaikan sesuatu. Jadi di sini katanya pengetahuan dan pengalaman milik sarjana itu diharapkan mampu menjadi penyelesaian masalah. Nah, justru bukan menjadi penyelesaian dulu gitu, tapi mampu menjadi pemecah. Kalau nantinya bisa menjadi pemecah, otomatis secara nggak langsung dia bisa menjadi penyelesaian. Nah, di sini beda ya antara pemecah sama penyelesaian. Kalau penyelesaian itu proses atau caranya. Gitu, teman-teman. Itu untuk soal nomor 10. Semoga paham. Lalu soal nomor 9 maksudnya, mohon maaf. Sekarang kita ke soal yang nomor 10 nih. Nomor 10-nya ada di kalimat yang ke-6 pertanyaannya. Silakan dicoba 2 menitnya dimulai dari sekarang. Berarti masih ada 11 soal tersisa sama soal nomor 10 yang akan kita bahas. Semoga cukup ya waktunya dalam 9 menit. Karena untuk tes yang terakhir itu jauh lebih mudah. Baru ada 5 orang nih yang sudah menjawab. Silakan 12 orang yang lainnya. Oke, tinggal 10 orang lagi. Kira-kira yang mana ya? 30 detik terakhir. Wah, terus bertambah nih, luar biasa. Wah, sekarang tinggal 2 orang lagi yang belum mencoba menjawab. Kira-kira siapa nih? 5, 4, 3, 2, 1. Ternyata alhamdulillah naik 1 orang nih, jadi 15 orang yang sudah ngisi pollingnya. Terima kasih. Di sini yang paling banyak menjawab 10 orang jawab A. Oke, A itu menyinari. Kita cek ya, apakah betul menyinari? Kita cek di sini. Kecuali jawaban yang nggak dipilih itu adalah yang E, menengadah. Betul ya, karena menengadah itu kan kita melihat ke atas gitu. Menengadah. Berarti menengadah itu memang bukanlah pilihan jawaban yang tepat. Kita lihat di sini kalimat ke-6-nya. Setiap kali universitas meluluskan gelar keserjanaan kepada mahasiswa, bukan harapan yang bla bla bla. Namun, tragedi pengangguran kaum terpelajar yang semakin terpuruk. Nah, artinya kalau kita lihat nih, di sini setiap kali universitas meluluskan gelar kesarjanaan. Artinya dia kalau kita ibaratkan bisa positif ya.
Jadi di kalimat ke-6 ini positif. Tapi kalimat selanjutnya nih di kalimat ke-6 tersebut. Namun tragedi pengangguran kaum terpelajar yang semakin menumpuk. Artinya di sana ada ketimpangan gitu. Jadi negatif nih. Nah, kalau seperti itu dari jawabannya dulu deh. Jawaban yang tepat itu adalah yang C, menyeruak. Menyeruak itu apa sih? Kenapa bisa menyeruak? Nah, menyeruak itu artinya muncul dengan mengakibatkan yang lainnya. Artinya, ketika para universitas dia itu meluluskan gelar sarjana kepada para mahasiswa, nanti itu akan ada hal lain yang muncul gitu. Apa itu hal lain yang munculnya? Hal lain yang munculnya itu adalah ini, pengangguran kaum terpelajar yang katanya semakin menumpuk. Jadi ketika ada sesuatu hal yang muncul, tiba-tiba muncul yang lainnya gitu. Apalagi ini yang munculnya itu positif sama negatif. Itu menyeruak. Makanya dia lebih tepatnya menyeruak. Nah, kalau menyinari, kenapa menyinari? Coba. Di sini kurang tepatnya itu karena begini. Kepada mahasiswa bukan harapan yang menyinari. Artinya, harapan tersebut itu enggak menyinari. Mungkin kayak gitu ya maksud kalian. Tapi menyinari di sini itu kan artinya menyinari, memberi sinar ya. Nah, sebetulnya nih gelar kesarjanaannya itu kalau dalam konteks kalimat kayak gini, universitas meluluskan para sarjana itu bukan memberikan sinar gitu. Karena kalau sinar otomatis kalimat yang selanjutnya itu haruslah bersifat positif juga karena menyinari itu positif. Kalau menyibak itu sebetulnya hampir mirip dengan menyeruak, namun kalau menyibak itu dia cuman hanya satu. Kalau menyeruak kan berarti ada hal lain yang tersibakan gitu. Karena di sini ada dua hal. Terus membenam. Kalau membenam itu dia kurang tepat juga. Kayak gitu teman-teman. Itu alasannya kenapa yang nomor 10 lebih tepatnya yang B. Karena kalau kalian cek membenam itu artinya menyelamkan. Itu nomor 10. Nomor 11-nya nih, coba kalian lihat di sini. Kata hubung yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik kalimat ketujuh. Untuk nomor 10 dan 11, kalian coba pahami dan simak bareng-bareng ya. Saya akan langsung menjelaskan saja, biar nanti kalian coba untuk isi polling di teks yang terakhir. Di sini kata hubung di kalimat 7. Kalau kalian cek, kalimat 7-nya itu adalah pengangguran di masyarakat awam dapat dicarikan solusi seadanya. Bla bla bla, pengangguran terpelajar menyisakan masalah yang kompleks. Artinya di sini ada positif negatifnya juga. Positifnya, kalau pengangguran itu bisa dicarikan solusi seadanya. Nah, tapi nih negatifnya itu malah pengangguran terpelajar itu ya merupakan suatu permasalahan yang kompleks. Katanya kompleks, tapi kok bisa sih dicarikan solusinya gitu? Solusi seadanya maksudnya ya. Jadi di sini ada dua hal yang berbeda. Kalau seperti itu kita lihat kata namun, di sini kata namun digunakan untuk membandingkan dua hal. Jadi di sini tepat ya. Namun nanti saya akan jelaskan kata namun ini ada sesuatu hal yang tidak sesuainya. Kalau karena itu untuk kata yang menyatakan sebuah hubungan sebab akibat. Itu nggak ada hubungan sebab akibatnya. Sama halnya dengan sehingga gitu. Sehingga itu sebab akibat berhubungan juga dengan alasan, sama seperti karena. Nah, di sini nih coba, walaupun sama meskipun itu sama gitu. Fungsinya sama, maknanya sama. Jadi dia bisa kita eliminasi karena bersinonim. Terus kenapa nih lebih tepatnya kata namun? Selain tadi kata namun itu digunakan untuk mempertentangkan dua hal yang berbeda, sebetulnya kata namun dia itu kurang tepat jika diletakkan di tengah-tengah kalimat. Karena kata namun itu merupakan konjungsi yang digunakan untuk menghubungkan kalimat dengan kalimat atau paragraf dengan paragraf. Artinya konjungsi antar kalimat atau antar paragraf. Jadi seharusnya itu diletakkan di kalimat baru. Kalaupun mau di sini diganti dengan kata hubung atau konjungsi yang menentangkan sesuatu, bisa diganti dengan kata tetapi. Kayak gitu ya. Tapi di antara jawaban yang lain, yang A itu jauh lebih masuk gitu ke dalam konteksnya, meskipun sesuai fungsinya agak sedikit kurang pas. Gitu teman-teman. Itu untuk soal nomor 11. 12-nya nih, nomor 12-nya itu kata yang tepat untuk kalimat 8. Gelar kesarjanaan justru dapat menjadi penghambat kreativitas. Dapat menjadi penghambat kreativitas, katanya, karena seseorang dijerat penjurusan yang
Nah, karena di sini menghambat kreativitas, terus kata kuncinya itu adalah penjurusan, dijerat penjurusan, artinya penjurusan tersebut itu bisa memusatkan. Jadi memusatkan kreativitas ke satu arah. Kayak gitu ya. Itu untuk soal nomor 12. Nah, kita coba ya di sini waktunya tipis banget. Saya akan coba memberikan kesempatan ke kalian untuk mencoba menjawab soal nomor 13 dulu deh. Nomor 13 dulu ya. Silakan dicoba dalam waktu 30 detik 30 detik saja. Silakan teman-teman. Untuk soal yang lainnya nanti kita akan coba bahas di sesi berikutnya ya, di hari berikutnya. Berarti nanti akan digabungkan dengan bagian PPU. Semoga cukup karena insya Allah untuk teks yang terakhir ini kita hanya butuh 5 menit untuk mengerjakannya. Oke, di sini sudah ada yang menjawab. Siap, terima kasih nih. Saya akhiri ya. Mohon maaf karena sudah 30 detik. Maaf ya. Imbang nih antara A, C, dan E. Kita lihat ya. Sebetulnya di sini, ini itu kan, sebentar. Di sini itu kan family Fabaceae. Nah, family itu kalau kalian cek, itu ada di kamus sebetulnya. Jadi kata family itu nggak perlu diapa-apakan, tidak perlu dicetak miring. Nah, terus di sini ada Fabaceae. Itu kan namanya, nama istilah yang berhubungan dengan sesuatu hal. Atau di sini berhubungan dengan apa ya? Dadap, termasuk ke dalam kelompok family Fabaceae katanya. Nah, sebetulnya nih teman-teman, kalau kalian cek di situ ada yang disebut binomial nomenklatur. Nah, mungkin kalau kalian anak saintek itu tahu apa. Jadi di sini Fabaceae ini adalah harus dicetak miring karena ini adalah istilah asing gitu. Meskipun istilah asingnya berhubungan dengan family, tapi tetap aja harus dicetak miring. Dan untuk pengistilahan yang berhubungan dengan binomial nomenklatur tersebut itu, untuk kata yang pertamanya dia harus diawali dengan huruf kapital. Tapi kalau terdiri atas dua kata, berarti kata yang keduanya nggak diawali dengan huruf kapital. Kalau seperti itu, jawaban yang lebih tepatnya itu adalah lebih ke jawaban yang C ya. Jadi jawabannya yang C. Gitu teman-teman, itu untuk soal nomor 13. Semoga bisa kalian pahami dengan baik. Terima kasih atas keaktifan kalian siang hari. Pagi hari ini, mohon maaf, biasanya saya ketemu sama kaliannya itu siang. Nah, sebentar. Jadi sudah ada tadi 13 apa 12 soal tuh barusan yang sudah kita bahas. Semoga bisa kalian pahami dengan baik untuk ke-13 soal yang sudah kita bahas pagi hari ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Jangan dulu ada yang keluar dari Zoom. Saya mau screenshot untuk isi presensinya. Saya sekalian mau tanya, ini untuk yang nama akunnya D titik itu siapa ya gitu. Takutnya ada akun yang ganda dan nanti tidak saya input gitu. Coba ya untuk yang D titik itu siapa? Boleh dalam waktu 10 detik saya tunggu jawabannya di chat. Nanti kalau tidak ada, jika namanya belum dihadirkan, nanti akan ada informasinya di grup siswa gitu. Terima kasih ya teman-teman. Semoga bisa kalian pahami dengan baik. Selamat beristirahat dulu, baru nanti kalian selamat melanjutkan sesi bahasa Inggris. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap Danis, sip. Terima kasih ya. Oke, terima kasih semuanya. Saya akhiri.